Episode 5. Hukumannya harus sama. Tidak boleh pilih kasih, jawab Rian ketua OSIS. Sudah salah belagu dan beraninya kamu melempar kursi di depan kepala sekolah, hah? Mau dikeluarkan juga dari sini? Bentak Bobby kepala sekolah. Oke, saya tidak takut dikeluarkan. Tapi Bapak juga harus konsekuen. Bapak akan membebaskan kami dari hukuman dan menghukum yang salah, kata Jennifer dengan lantang. Betul, setuju, jawab yang lain. Guru BK juga masuk ke dalam. Dia membawa 5 buah sepatu olahraga dan pelindung lengan yang ada durinya, serta pedang anggar, ditambah 2 buah handphone. Ini barang bukti yang ditemukan anak-anak di ruang ganti dan loker siswa. Anggota OSIS menggeledah semua loker siswa serta ini anggar yang dipakai mereka bertanding. Serta ini beberapa video dari beberapa siswa yang mendokumentasikan pertandingan basket serta anggar. Dan ada juga video kejadian tadi pagi Pak Kepala Sekolah, kata guru BP atau BK. Kepala sekolah langsung pucat pasi. Dia hafal betul dengan sepatu Karen dan teman-temannya. Karena kepala sekolah juga turut andil dalam mendesain sepatu itu. Waktu itu dia sering malu mendengar ejekan dari SMU Wijaya. Tim basket SMU Garuda tidak pernah menang melawan SMU Wijaya. Makanya dia punya ide licik itu supaya menang. Dan jadi keterusan dimanfaatkan oleh Karen dan temannya. Apa sepatu ini milik kalian? Tanya Pak Ahmad guru BK. Bukan Pak, kami dari tadi memakai sepatu yang sama dan tidak membawa ganti. Jawab Dona mantap. Itu ada inisial hurufnya Pak. Sepatu itu milik tim basket kelas IPS 4 Pak. Bahkan kaki dan lengan kami terluka oleh sepatu dan properti itu. Ibu Sari dia juga menunjukkan betisnya yang terluka serta lengan. Demikian dengan Rosa, Dona serta Dina. Bisa saja itu sepatu kalian lalu melempar batu sembunyi tangan. Jelas-jelas kalian yang berbuat salah, malah memfitnah anak kepala sekolah. Kata kepala sekolah yang masih ngeyel. Iya Pak, lihat ini kepalaku terkena pedangnya. Ini sakit banget Pak. Dia membabi buta menyerang Karen. Aduh Karen. Suara yang lain. Pak Jenny tidak menyerangnya. Tapi mereka memang bertanding. Itu Pak Budi sebagai wasit pertandingan mereka. Mereka memakai sanggar taekwondo. Kata Rehan lagi. Karena dia juga kebetulan memeriksa keamanan pertandingan. Dan melihat pertandingan Jenny dan Karen yang tidak ada di jadwal hari itu. Randy masuk mengajak Pak Budi sebagai wasit dan saksi. Pak Kepala Sekolah, ini Pak Budi yang menjadi wasit dan saksi kalau Jenny tidak menyerang Karen secara membabi buta. Ayo Pak Budi jelaskan kronologi kejadian tadi. Pinta Randy pada Pak Budi pelatih taekwondo itu. Oh iya, tadi anak-anak datang ke sanggar dan meminjam tempat sebentar untuk pertandingan anggar antara Putri kepala sekolah dan Jenny anak baru itu. Dengan peraturan tidak memakai pelindung dan siapa saja yang berhasil melukai lawannya, dia yang menang. Awalnya Jenny hanya menghindari serangan Karen. Tapi setelah Karen lelah dan lengah, dengan sekali serangan pelipis, Karen terluka dan menangis. Itu Pak yang terjadi sebenarnya. Jawab Pak Budi menjelaskan. Karen, Santi, Lili, dan kamu berdua coba pakai sepatu itu. Pas atau tidak? Perintah Pak Ahmad. Dengan perasaan deg-degan, mereka memakai sepatu tersebut dan memang pas di kaki mereka. Tiba-tiba ada yang datang di ruang tersebut. Sepasang suami istri yang sangat berwibawa. Mereka adalah David Alexander dan istrinya pemilik SMU Garuda itu. Mereka datang tanpa memberi kabar dan memberi kejutan. Tapi di kantor tidak ada orang kecuali Bu Lucy yang menjaga.
Polisi memberitahukan Tuan David kalau kepala sekolah dan yang lainnya berada di ruang sidang, sedang menghukum murid yang nakal. Bergegas mereka ke tempat itu dan benar siswa dan guru berkumpul di sana. David dan Alena istrinya mencari jalan masuk melewati kerumunan siswa. Ada apa ini ribut-ribut dan semua berada di sini? Bukannya hari ini ada perlombaan untuk menyambut ulang tahun sekolah kita? Suara David lantang dan keras itu terdengar jelas. Buru-buru kepala sekolah menyambut mereka dan mencari muka. Tuan David, kenapa tidak bilang kalau mau datang kemari? Kata Kepsek. Awalnya ingin memberi kejutan, tapi ternyata yang saya terkejut ada apa ini sampai ramai begini? Bentaknya. Oh, tidak apa-apa Tuan. Ini ada anak baru yang nakal dan membuat onar. Jadi saya tertipkan sendiri supaya tidak ada kejadian serupa lain waktu. Kata Kepsek mencari muka. Benar tidak akan terulang lagi kejadian ini kalau kepala sekolah songong ini dipecat. Jawab Jenny yang masih berdiri di tempatnya. Betul, jawab seluruh siswa yang ada. Kamu siapa nak? Tanya David. Saya murid baru yang dia sebut tadi Tuan. Saya di sini korban tapi menjadi tersangka. Karena tersangka yang sebenarnya anak kepala sekolah sendiri. Jawab Jennifer lantang. Betul, suara itu menggema lagi. Pak Ahmad, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya David. Tapi Kepsek memotong pembicaraan Pak Ahmad yang baru saja buka suara. Anak itu memang sangat nakal. Dia bahkan sudah dikeluarkan sebanyak 4 kali dari sekolah lamanya. Jadi dia membuat onar di sini. Dan pandai bersandiwara Tuan. Kata Kepsek mengalihkan perhatian. Saya bertanya pada Pak Ahmad, bukan kamu. Jadi diam, tegas David. Pak Ahmad mulai menceritakan duduk permasalahannya dan menunjukkan bukti kalau 100% anak kepala sekolah dan temannya yang bersalah. Tapi Kepsek tidak terima. Bobby, ternyata begini caramu memimpin sekolah ini. Pantas saja tidak seperti Alexander School. Kamu biang keroknya. Apa masih ada korban keegoisan kepala sekolah ini dan anaknya? Tanya David. Jangan takut, di sini ada Tuan David yang akan menolong kalian, kata Rayhan. Setelah mendengar itu, satu persatu kasus yang tersembunyi mulai terbongkar. Bahkan ada 3 siswa yang pernah menjadi korban perlakuan XX menyimpang kepala sekolah. David menampar keras muka Bobby, memecahnya serta melaporkan kasus asusila itu pada polisi. Bobby menyesal. Saya mempercayai orang picik seperti kamu. Mulai sekarang kamu dipecat dari sekolah ini dan bawa dia ke kantor polisi untuk diadili. Sementara untuk siapa tadi? Karen, dia dan temannya mendapatkan hukuman seperti yang dikatakan kepala sekolah atau dikeluarkan dari sekolah ini, ucap David tegas. Sementara Alena, istrinya yang anggun dan cantik itu, mengelus lengan suaminya supaya tenang dan menetralkan detak jantungnya. Dan kita akan mengadakan pemilihan kepala sekolah yang baru. Kali ini seluruh siswa bisa ikut andil dalam demokrasi ini. Karena kandidat akan ditentukan oleh warga sekolah dan diadakan pemilihan umum. Saya sendiri yang akan memantaunya. Anggap saja kita sedang mengadakan pemilihan presiden yang jujur, adil, transparan. Nanti akan ada tim yang akan saya kirim untuk membantu kita semua, kata David berwibawa dan disambut antusias seluruh warga sekolah, baik dari siswa-siswi maupun staf.